Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sampai halaman berapa sekarang ya? 47. Ma hukmu ini ya. Ma hukmu qaulil qaili ma sya'allahu wa sya'a fulanun. Apa hukum ucapan orang yang mengatakan ini kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan? Ada dan lo ya. Waalaikumsalam. Ini kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan. Misal kayak kita bilang kita sukses ini adalah kehendaknya Allah dan kehendak bapak kita itu. Atau kita selamat ini adalah kehendaknya Allah dan kehendak apa? Supir kita gitu kan. Taib, yang jenengan perhatikan adalah ada wawunya itu ya. Kehendaknya Allah dan, ini yang harus jenengan perhatikan, dan. Naha anhur rasul. Rasul melarang ucapan yang demikian itu. Rasul melarang ucapan yang demikian itu. Rasul melarang ucapan yang demikian itu, gak boleh. Kenapa? Waroda an Hudzaifata, telah datang dari sahabat Hudzaifah marfu'an sampai ke Nabi. Apa katanya? La taqulu, kalian jangan mengatakan. Kalian jangan mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan. Kalian jangan mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan. Ini kehendaknya Allah dan ini kehendaknya fulan. Kamu jangan bilang begini. Walakin, akan tetapi, qulu, ucapkanlah kalian semuanya Masya Allahu thumma, kemudian kehendaknya fulan. Jadi jangan bilang apa? Jangan bilang pakai wawu. Ini kehendaknya Allah, kemudian kehendaknya fulan. Ini yang tepat. Ini yang benar. Yang salah bingung. Ini kehendaknya Allah dan itu salah. Kalau ini kehendaknya Allah kemudian kehendaknya fulan, benar apa enggak? Benar. Loh, bedanya apa? Antara wawu artinya dan kemudian. Kalau artinya dan itu berarti selain Allah berserikat dengan Allah. Tapi kalau pakai kemudian berarti apa? Allah lebih dulu, kemudian baru hamba. Iku senggena
dan benar. Bisa dipahami insyaallah. Ini hati-hati, banyak orang bilang apa? Salah di sini kan? Ya ora. Iki memang kehendakmu, kehendaki Allah, lan kehendaknya. Nah, ono lan iki lho. Bahkan lebih ngeri lagi, Allah nomor loro. Iki kehendaki fulan dan kehendaki Allah. Allah nomor loro sih. Oh nomor siji wae salah kok. Apa maneh Allah di nomor lurukan. Jadi sebenarnya gimana tadi? Ini kehendaknya Allah, kemudian ingat ya kemudian ya. Wajihatun nahi. Kenapa kok dilarang? Kenapa kalau pakai wawu itu dilarang? Kenapa kalau pakai dan itu kenapa dilarang? Nah, kenapa lihat ini? Lianna masyiatal abdi, karena kehendaknya hamba, muqarinatun, berbarengan, ma'a masyiatillah, bersama dengan kehendaknya Allah. Jadi kehendaknya hamba itu berbarengan dengan kehendaknya Allah, berarti menyamai Allah. Bikhilafi thumma, berbeda kalau pakai kemudian. Kalau kemudian itu berarti apa? Kehendaknya hamba ngikuti kehendaknya Allah. Paham ya? Kalau pakai dan, kehendaknya hamba sederajat. Bukan kok mengikuti, Pak. Sebanding sederajat dengan kehendaknya Allah. Tapi kalau pakai thumma kemudian, berarti kehendaknya hamba itu ngikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berkata, wala tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah berkehendak. Berarti kehendaknya hamba ini mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh pakai dan, harus pakai kemudian. Tauhid itu bab koyong ini loh dibahas supaya kita tidak tidak salah. Jangan sampai diposisikan makhluk itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendeplean, Pak. Biar nyantai. Paham ya? Anakku itu pinter, iki kehendaki Allah dan kehendaki ustati. Keliru Pak ya? Keliru, ojo pakai dan. Sing bener piye? Iki kehendaki Allah, kemudian kehendaki ustati. Anakku tuh pinter kaya ngene iki, kehendaki Allah dan kehendaki kedua orang tuae. Salah apa bener? Salah ya. Awakku selamat dari bencana iki, kehendaki Allah. Nah, kemudian itu baru tepat. Kadang-kadang lali karo Allah kan, awakku selamat iki karena supir iki, waduh. Karena bola Karena bola atau karena apa? Pas kebanjiran lho Pak, tsunami teko, selamat awan dhewe iki gara-gara apa? Gara-gara alat apa? Alat tampung ya. Alat pelampungnya itu ono neng aku, kalau enggak mati lho. Lah Allah ndek ndi ora ono Allah iki. Ya, terus. Nah, selanjutnya adalah orang yang mengucapkan ini kehendaknya Allah dan kehendaknya hamba. Iki syirik gede apa syirik cilik? Lo banyak sing belajar akidah, Pak. Nentokno iki ora iso. Makanya harus ngajine tenan.
Walaupun jenengan bukan dari pondok tapi ngerti di murojaai maneh. Ya di murojaai lah lagi. Kesimpulannya adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa kok dibikin syirik kecil? Karena perserikatan itu, kesyirikannya itu di mana? Di kehendaknya Allah. Jadi menyamakan kehendaknya Allah bersama dengan kehendaknya apa? Makhluk. Nih, kalau kayak gini ini bentuknya syirik kecil. Nah, hal qaulul qail, apakah ucapan orang yang berkata Masya Allahu wa sya'a fulan, ini kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan, itu dikatakan syirkun asghar, syirik kecil? Jawabannya na'am, iya. Yu'addu syirkan asghara, dianggap syirik kecil. Ingat, orang yang mengucapkan ini kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan, ini syirik kecil. Kenapa? Li'annahu ja'ala tasyrika, karena dia menjadikan persekutuan itu di kehendaknya Allah. Fi masyiatillah, di kehendaknya Allah lah. Menyekutukan dalam kehendaknya Allah, artinya ini kehendaknya Allah dan kehendaknya ini kan persekutuannya di mana? Di kehendaknya kan. Harusnya kan ini kehendaknya Allah sendirian kan. Tapi dia samakan makhluk dengan kehendaknya Allah. Sejajarkan kehendaknya makhluk disejajarkan dengan kehendaknya Allah, ya kan? Itu kan namanya di kehendaknya. Maka itu dikatakan syirik kecil. Dikatakan syirik kecil. Kalau pelafalannya hanya untuk kehendak, karena sama gini, saya selamat karena pelampung ini, dan dia tidak mengucapkan dengan Allah. Malah hilang Allah nih, Ya. tambah syirik no. Secara zahir kan syirik. Tapi masuk ke syirik. Iya, syirik kecil aja. Karena menyandarkan keselamatan kepada selain, tapi di dalam hatinya insya Allah ada Allahnya kan itu kan. Makanya digaris syirik kecil. Lafati mau keliru. Iya, masalah gini ini harus hati-hati, ora oleh saenake dhewe. Nggih, Pak. Harus hati. Kenapa refleks? Karena kebiasaan ngono. Kebiasaan ngono itu mau nggih, harus makanya faedah ngaji ngono ada remnya biar direm sama tapi kalau banter narime nggak pakem yo ora mangsa ngaji ini me ewes ngono ae ngaji ini. Nah mlakune banter ya rime gak pakem yo gak fungsi rime iki. Makanya ngaji ini harus pakem rime ku, ngajine ya harus semangat pakem gitu loh. Pakem rime. Terusnya ma hukmu man sabbad dahra, apa hukumnya orang yang mencela masa? Apa hukumnya orang yang mencela masa? Kaya piye mencela masa? Dino elek, nikah di bulan apa itu? Selo, elek, musibah. Iki hari-hari apa? Hari-hari sialan hari ini gitu kan. Hari disial-sialkan, Pak. Nah, ini jenis hukum mencela masa. Jadi masa itu waktu masuk hari,
masuk bulan, masuk tahun, masuk jam. Iki jam apa? Hari sial. Hari apa? Apa itu pustajam kok, Pak? Di hari apa? Ambo aku ora dong iku. Ora ngerti aku, wong Jawa iki, luar Jawa iki. Nggih. Nggih. Wis ya. Pokoknya pembahasan kita di mana ini? Masa ya, mencela masa. Masa itu apa? Waktu. Waktu itu mencakup apa wae? Dino, bulan, tahun. Wis, pemane? Wis bu apa jenenge? Apa jenenge? Waktu lah itu toh. Nah, ad-dahru arti dahru huwa zamanu. Ad-dahr itu artinya waktu. Kal yaumi wa laila, semisal siang dan malam. Wal asabi, mingguan. Wal asyhur, bulan, tahun. Nah, berarti kan wahadhil azminatu, bulan-bulan ini, waktu-waktu itu maf'ulatun, sekedar digawain. Dia bukan pelaku tapi diperlakukan. Gimana? Bulan itu diperlakukan, ditundukkan atau yang menundukkan? Hah? Kok meneng wae lu lah, Allah. Ya Allah. Yang menjalankan ini siapa? Allah. Jelas nggih? Taib. Bulan ini waktu itu kan dijalankan. Diatur, yang mengatur siapa? Allah. Kayak HP lho. Oh jadi salah no HP wae. HP ku benda mati. Dia itu diperlakukan oleh orang yang melakukannya. Sing salah sapa? Ya wong lah. HP kok salah wae. Sing salah ya wong lah. Kecuali kalau dia bisa mlaku dhewe ngono ya iso disalahno. Ora iso mlaku kok. Ya sebagaimana bulan apa? Waktu, sebagaimana waktu itu dia bakal berjalan hanya sekedar ikut perintah, ya kan? Yang memerintahkan sapa? Nah, kalau jenengan mencaci maki bulan, mencaci maki waktu, berarti padha karo mencaci maki sing jalankan waktu. Sekarang saya gampang lho. Bojo sampean niku lagi masak. Masakane gak enak. Sampai nyaci maki apa? Masakan iku lho. Itu tersinggung, sapa sing tersinggung? Iki masakan opo iki ora ono rasane. Lho sampean enggak mencaci maki blas sama si istri sampean. Yang sampean caci maki itu apa? Panganane. Tapi sapa sing nggih panganan? Tersinggung apa tersunggung? Nah lo waktu lo orang duwe kekuatan apa-apa untuk menjalankan waktu. Dia hanya seputar keliling muter ya sesuai dengan perintah ya Allah. Lah apa hari ki hari siang? Lah apa dosanya hari gitu? Dosanya hari itu apa? Udah sekedar jalan sesuai dengan biasanya. Kok dibilang sial? Ono bulan selo sesuai dengan jalannya aja kok bikin sial walau apa iku piye. Nah, wa inna ma hiya musakharatun. Waktu itu hanya ditundukkan oleh Allah.
Walihada, oleh karena ini ja'al hadithu, telah datang suatu hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, marfu'an fi mayarwi an Rabbi, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya, namanya hadis qudsi. Katanya Allah, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, cari Allah. Anak Adam menyakiti aku. Kenapa anak Adam ini menyakiti Allah? Ya subudaro, karena anak Adam itu mencela waktu. Wa anadaru, sedangkan aku Allah ad-daru, yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik siang dan malam. Ini dalil nggak boleh mencela waktu, karena mencela waktu itu sama saja dengan apa? Mencela yang menuduhkan, yang menjalankan waktu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusnya, mencela waktu itu piye modele? Mencela waktu itu gimana modelnya? Kaifiyatu sabiddar, model mencela waktu. As-sabbu fi aslihi, mencelah pada asalnya adalah at-tanaqqusu. Apa tanaqqus? Merendahkan. Awisyatmu, atau mencaci maki. Jadi merendahkan apa? Merendahkan waktu, itu namanya mencela. Mencaci maki waktu, itu juga namanya mencela. Wa yakunu, dengan bentuk bitangki sidar, meremehkan masa, au bila'nihi, atau melaknat masa, au bisyatmi, atau mencaci makinya, au binisbatin naqais wasyar ilai, atau menisbahkan kejelekan di waktu. Jadi gara-gara selo, kan? Jadi dia menyandarkan kejelekan itu di waktu, itu termasuk mencela. Gara-gara kawinan di bulan Selo, anakku ya jadi apa? Nggak bahagia, itu kan? Gara-gara ganti apa? Pindah rumah di bulan Selo, jadi omahe ono jine, kabeh ono jine tuh. Iki menyandarkan kejelekan, kejahatan dan bencana itu di bulan, di waktu, itu jenenge mencela waktu. Bisa dipahami nggih? Sadar wae kaum muslimin harus ngaji. Jadi kejelekan terjadi di antara kita itu bukan karena waktu, tapi ya karena apa? Ya takdire gitu kan. Ya, perceraian di antara anak kita, di antara keluarga kita, bukan karena waktu yang menjadikan apa? Cerai. Ya awakmu karo bojomu iku lho segarai cerai. Kok waktu kok diikut-ikutkan? Ya karena anakmu sing orang gena, atau suaminya anakmu sing orang gena. Kok disalahno waktu nih, seakan-akan waktu itu apa yang menjadikan dia apa? Dia tidak bahagia. Waktu benda mati sopo kan? Sama sadui waktu lo ya ora bakal dia benda mati. Satu soto sambilkan ambilkan apa pedang, lalu di apa obat abitno pedang iku mau waktu nete mati ora iso Mbak, ora iso
ora iso bertahan, ora iso membela diri wala ngapa dia benda mati. Kok iso kamu nisbahkan sebagai apa namanya? Sebagai apa? Iya sial, membawa kesialan atau ya membuat semua bencana ini gara-gara waktu. Itulah jenenge lah lucu banget kan, lucu banget. Hah? Ngaji Pak, orang ngaji orang hilang-hilang loh. Enggak ngaji ini orang gelem ngaji wong sing sodok salafi wae kadang-kadang yo sodok salafi loh, orang sodok salafi. Wah, rasa-rasa ngaji ya. Pek piye ngerti gitu loh, pek piye ngerti. Orang ngerti-ngerti loh orang ngaji kok. Mana saudara antum tuh yang biasa kadang mirip dengan antum tuh? Nggak tahu. Mirip dengan antum itu biasanya. Ya mana sih? Oh gitu ya. Sifu ya. Tapi aman toh? Ya wis. Sepenting aman, Pak, sepenting aman. Terusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mencela waktu iki piye iki? Syirik apa ora itu kan? Atau dia hanya berkurang tauhidnya saja atau syirik atau apa? Ini kan betul dihukum. Hal yasubud daro, apakah mencela masa yunafi kamalat tauhid itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Kalau meniadakan kesempurnaan tauhid berarti nggak masuk syirik kecil wala syirik besar. Cuma tauhidnya itu mau kurang sempurna. Ini tauhidnya kurang sempurna. Jawabannya na'am, iya, yunafi kamalat tauhid. Ini hanya meniadakan kesempurnaannya tauhid. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai syirik, nggak sampai syirik. Cuma kesempurnaan tauhidnya aja yang berkurang, ya, yang berkurang. Lianna sabbad dahri, karena mencela masa itu adalah sabbullahi, mencela Allah. Mencela masa sama aja dengan mencela Allah. Tapi kalau dia langsung mencela Allah, Pak, itu kafir, Pak, ya, kafir. Kalau mencela Allah ya, Allah goblok, Allah ini, wah itu kafir itu. Allah ngewe sial, itu iso kafir. Iso kafir, Pak. Tapi kalau mencela apa? Mencela masa itu tidak syirik, tidak kafir, Pak, ya. Tapi menunjukkan lemah tauhidnya dia. Lemah tauhidnya dia. Nggih. Hah? Enggak. Tapi kalau penisbatannya bukan di waktu, Kayak piye? Iki apa sih sampean? Apa sih sampean? Sebabnya sampean lho to. Apa sih sampean? Apa arti apa sih? Siale sampean. Ya padha karo iki takdir sampean to? Ya ora? Iki apa sih sampean, Mas? Iki maksudnya piye? Iki takdiri sampean kan ngono to ini. Lah yo itu kan maksudnya kan lah ya pas apa sih sampean kan iki pas takdiri sampean. Cuma bahasane digawe apa sih sampean. Iku artine iku iki takdiri sampean, Mas, ngono artine ngono.
Jadi alibro itu hakikote beda maknai. Tapi insya Allah artinya ngoten. Jawa loh itu maksudnya. Iki wis apes sih sampean Mas. Atau ngene bahasane kan nyalon apa jenenge nyalon petinggi terus gak menang-menang. Iki apes sih iki bae takdiri sampean. Terus apa jenenge tandur atau apa jenengarane bojone lunga miyang mari ngono bojone mati terus sampean kondo karo sing wedok iki wis apa sih sampeyan Mbak iki maksudnya iki wis takdiri yang Allah telah tentukan ke sampeyan ngene sing tak pahami kata apes iku ya ngono kalau berbeda kalau memiliki arti yang lain mboten niku aman niku. Lah iya, tinggal kontak wae. Nah, kalau andai kata suatu bencana terus sampean bahasakan gini, iki sebabnya sampean sehingga dia. Nah, itu dia lihat kontaknya ngono, kontaknya. Lihat kontaknya, ada yang bermakna iki kesialan gara-gara sampean ngono. Contoh di keluarga itu biasanya rezeki ku akeh. Terus ono sampeyan mertamu nekono. Mari ngono beberapa hari ku apa? Rezekine macet. Nah, iki apes iku manane piye? Nah, iku ngono ku mau iku konteke ngono. Jadi sampeyan iku jenenge pembawa kesialan jadi pembawa kesialan kan ono kayak ada bahasa ini Indonesia ini nggak maju apa sih soalnya ono aliran cingkrang ya ini gara-gara cingkrang ini Indonesia nggak maju ya ya kita jawab lah dosa apa yang menjadikan kami Indonesia nggak maju apa kan butuh apa butuh data sebuah dakwah kalau kita di akademik sebuah dakwah kan butuh datanya mana kalau Indonesia ini nggak maju gara-gara orang yang berada dan cingkrang ini kan kalau Anda nggak punya data saya bisa berbalik dong jangan-jangan Indonesia ini nggak maju juga gara-gara Anda kan gitu. Bisa aja kalau dakwahan tanpa data semua orang juga bisa akan bicara yang demikian itu kan gitu toh. Kita ini juga bukan orang tidak ngerti apa. Gak tahu sekolah ngono. Kenapa? Maksudnya pencitraan macam itu tadi. Langge. Kita ini justru kalau logikanya kembali kepada Al-Quran dan hadis justru yang memajukan negara ini adalah manakala kita itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menyerukan umat supaya taat walau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kata Allah akan membukakan keberkahan kan. Keberkahan suatu negara itu dengan cara penduduknya beriman dan bertakwa. Kalau secara dalil kebalikan dong kita mencingkrang ini dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang kami lakukan? Ya enggak, dosa apa yang kami lakukan? Kan gitu toh. Allah Ustaz. Tapi kadang-kadang kita diem itu ya dikira gak bisa jawab gitu kan. Cuma kita tuh sibuk dengan yang lebih penting, gak ngurusin apa dakwahan yang tidak memiliki data. Kalau semua dakwahan yang tidak memiliki data kita apa? Kita bantah, ibaratkan setiap anjing menggonggong kita selalu lemparin batu. Ya capek ya pasti ngomong terus no. Ya bora. Ya pegel dhewe ya. Biarkan anjing menggonggong apa?
kafilah berlalu. Kita terus berjalan di atas Quran dan Sunnah, dan kita berusaha memperjuangkan negara ini dengan cara menyebarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya prinsip suatu negara itu akan berkembang dan akan baik, dan ekonomi akan maju manakala penduduknya itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana itu paling enggak terminimalkan lah, karena bencana ini kan tidak ada lain kecuali karena maksiat. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpa ini tidak ada lain kecuali karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ekonomi Indonesia ini enggak ada lain kecuali karena apa? Kemaksiatan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka riba, LGBT dan yang semisalnya ini sebuah peluang ekonomi kita akan semakin melemah. Baik, terusnya hal yajuzu tasammi malikal amlaki wa nahwahu mimma ma'nahu lillah. Apakah boleh menamai suatu nama dengan nama malikal amlak? Apa sih malikal amlak itu? Rajanya raja. Dan semisal nama itu yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kayak rajanya raja, itu kan Allah ya. Atau penguasa di atas penguasa. Terus apa lagi? Bagaimana dengan itu? Rajanya apa? Raja apa lagi? Ada ini? Maharaja ya. Nah, maharaja. Pokoknya semisal dengan itu, yang itu maknanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jawabannya enggak boleh ya. Ja'al hadisu, telah datang suatu hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna akhna'a ismin indallah, sesungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah adalah rajulun, seorang laki-laki, tasamma malikal amlak, dia menamai dirinya rajanya raja, la malika illallah, sedangkan tidak ada raja kecuali hanya Allah. Tidak ada rajanya raja kecuali hanya Allah. Kita nggak boleh menamai orang lain yang mana itu khususnya Allah, yang mana itu apa? Khususnya Allah. Namai orang Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kamu duwe apa kok Rabb semesta alam itu? Orang duwe apa-apa Rabbul Alamin. Hanya punya apa? Punya nyawa aja, nyawa pun gak miliknya dia juga. Insyaallah. Nah, gak boleh ya. Kalau Rahim gak apa-apa Pak. Rahim termasuk nama yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh makhluk. Penyayang kan? Gak apa-apa. Rahim saja gak apa-apa. Tapi jangan pakai al Pak. Rahim saja. Karena Muhammad, Nabi kita Muhammad disifati dengan sifat Rahim. Walaupun tadu Taib Rahim ada hadisnya. Nah, untuk Nabi kita Muhammad gak apa-apa. Kalau Rahman gak boleh. Rahman itu nama khusus untuk Allah. Beda dengan Rahim. Rahim itu bisa diitlakkan untuk selain Allah, nggak boleh. Jadi ada nama yang khusus tuh, kata Allah nggak boleh Pak, kata Allah nggak boleh.
nama Allah khusus untuk zatnya Allah. Nggak boleh si alif dinamakan Allah, nggak boleh. Walaupun sekedar nama. Terus Ar-Rahman. Terus apa lagi? Rabbul Alamin. Itu juga nggak boleh. Ada pertanyaan setelah ini? Apa ibu-ibu? Yang Rahman Ustaz. Ya, Rahman ada ulama sepakat. Hmm? Saya belum pernah dapat keterangan itu. Kalau malaikat. Bukan namanya malaikat, cuma namanya Jibril. Iya, kok dua ini butuh dicari, insya Allah. PR bagi saya. Belum. Ya, kok enggak maksudnya enggak apa? Enggak kebayang. Tapi ada kok namanya malaikat. Oh no. Oh Ridwan ya, Ridwan. Oh. Apa itu? Waktu kita sholat terus kita lupa rukun sholat seperti sujud, kita lupa. Gimana cara memperbaikinya ketika ingat dalam sholat dan di luar sholat? Kalau di dalam sholat langsung kembali kepada rukun yang ketinggalan, langsung turun. Andai kata Anda di rakaat keempat sebelum salam Anda ingat belum ruku di rakaat pertama, maka Anda langsung kembali ke ruku. Lalu setelah ruku semuanya batal. Semuanya itu batal. Anda mengulang lagi, tapi nggak perlu mengulang dari awal, dari ketinggalan itu. Ini adalah madzhabul jumhur. Karena sholat itu diharuskan tertib. Paham ya? Di situ kan nggak tertib kan? Makanya karena nggak tertib berarti setelah gerakan yang ketinggalan itu semua nggak dianggap. Lapor 2 kali. Lo kan baru sekali sampean kan? Ya tinggal yang ketinggalan itu. Kan jenengan kan nggak ruku yang kedua kan? Sujud yang kedua kan? Rukuknya kan sekali dalam 1 rakaat. Sujud yang kedua kan? Nah, berarti kembali langsung ke sujud. Sujud kedua langsung. Terus berarti antum melanjutkan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Udah mau berah? Udah mau berah? Nah, kok bingung piye? Saya kira praktek. Coba. Pertama kan lu perangku sebenarnya. Rakaat kedua misalnya kok. Rakaat satu aja lu enak. Rakaat 1 saya sujud, terus berdiri saya baru ingat tuh sujudnya kurang 1. Langsung. Sujud lagi. Berarti itu masih itu rakaat pertama ya? Ya iya loh, rakaat pertama kok. Wes. Tak gambar tadi saiki sampean Sujud tadi 1 kali terus langsung berdiri. Loh, ya sujud 1 kali, rakaat sujud yang kedua langsung berdiri. Wes. Terus sekarang yang lupa itu Pak bagaimana? Apa itu? Yang lupa maksudnya sudah berjalan sampai salam itu baru ingat macam itu. Lah ya kan, ini baru nih. Baru dibahas. Makanya saya contohkan, andai kata ingatnya tadi sebelum salam, ya kan? Waduh, kok yang rakaat pertama iku ora ono sujude. Ya wis balik maneh ke rakaat pertama, ke sujud yang ketinggalan tadi. Langsung jenengan berdiri, rakaat ke berapa? Kedua.
terus rakaat ketiga, lalu rakaat keempat. Yang tadi itu batal. Hah? Masalah ini adalah Anda mau sujud sahwi ataukah tidak. Ini akan dibahas di pembahasan Anda menambahi atau enggak di sini. Nah, enggak menambahi kan? Tapi Anda menambahi dari apa tadi? Rakaat yang dua yang salah tadi itu. Yang batal kan nambahi itu. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan ini namanya penambahan, maka harus yusawi setelah salam. Ada yang mengatakan ini itu penambahan, kesalahan yang disengaja, maka nggak perlu sujud sahwi. Dua opsi di antara para ulama. Yang kuat nggak perlu sujud sahwi. Yes. Tapi jikalau ingatnya setelah sholat, ini dilihat waktune cepet atau lama. Baru antara waktu ingat dengan waktu lupanya itu loh, itu tidak terlalu lama, maka jenengan langsung ke gerakan yang lupa langsung. Paham? Langsung sujud. Terus lanjut sampai salam. Tapi kalau waktu ini mau sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, mengulang dari awal. Ya. Muden yes. Ngaji, kira ngaji radong. Cukup insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Bis? Sampai di sini insya Allah, Pak. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.